Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua di rumah. Hari ini kita belajarnya dari video pembelajaran dulu ya. Bergiliran dengan yang di sekolah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yakni tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada banyak ya, kemarin kita juga sudah melakukan percobaan. Oke, biar semakin berkah, mari kita membaca Bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Silahkan sebelum mulai kita siapkan dulu ya. Apa saja, silahkan siapkan buku tulis, buku tematik 3C yang benda di sekitarku, dan juga alat tulis ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak tahu dan dapat mengidentifikasi kata atau istilah perubahan wujud benda dengan tepat. Kemarin kita sudah belajar ya, ada 3 yang kita pelajari kemarin. Nah, selain itu ada apa lagi? Oke, sebelumnya kita ke percobaan dulu. Nah, bagaimana dengan percobaan kemarin? Ya, percobaannya gimana nih? Berjalan lancar atau enggak? Semoga berjalan lancar ya. Nah, sebetulnya itu udah dari kegiatan sehari-hari loh. Dan ini juga bisa kita lihat di sekitar kita ya. Nah, kita coba cek yang percobaan pertama. Kalian boleh tulis ya, ini tambahan di buku tulis kalian. Percobaan 1. Itu adalah perubahan wujud mencair. Perubahan dari wujud padat ke cair ya. Selain es, kemarin kan kita sudah percobaan menggunakan es ya yang ada di dalam gelas. Selain es, apalagi yang mencair? Ada mentega dan coklat, contoh lainnya ya. Yang juga dapat mencair jika terkena panas. Di sini sudah ada videonya. Nah, ini contoh dari perubahan wujud benda mentega ini ya. Tadi kan bentuknya kotak ya. Kita sudah tahu kalau wujud benda padat itu bisa digenggam ya, bisa digenggam. Tadi bisa digenggam yang namanya mentega itu ya. Dan bentuknya tidak menyesuaikan dengan wajannya. Tapi setelah mencair, coba ya kita lihat lagi. Tapi kalau sudah mencair, nah ini kan padat. Coba ini tuh dia menyebar mengikuti ukuran wajan. Ya, itu dinamakan mencair ya, berubah menjadi bentuk cair. Bentuk cair itu tidak bisa dipegang ya. Oke. Kita lanjut lagi dengan percobaan yang kedua. Di percobaan kedua itu ada menguap ya. Menguap. Menguap itu perubahan dari cair ke gas. Perubahan dari cair ke gas. Nah, kemarin kita sudah mencoba dengan air mendidih. Selain air mendidih, ada juga parfum dan air laut yang terkena sinar matahari. Jadi terkena panas ya, dia menguap. Nah, yang air laut ini menguap itu dalam proses apa? Dalam proses terjadinya hujan. Nah, nanti kita pelajari di semester 2 ya. Bocah akan ingatkan terus nih dengan proses menguap. Karena air yang ada di sekitar kita itu jika terkena sinar matahari dia akan terjadi proses penguapannya, menguap ini dan berubah menjadi gas. Kalau air laut itu berubah jadi apa ya? Jadi awan. Jadi awan itu kan uap. Awan itu termasuk dalam bentuk gas ya. Nah, di sini ada videonya yang kemarin yang mendidihkan air ya. Lihat, terlihat ada gas nih ya naik ke atas. Gasnya bisa nggak kita genggam? Enggak ya, nggak bisa kita genggam, apalagi ini panas ya, susah banget. Selain itu juga ada hal yang menarik, apa ketika terjadi penguapan
ternyata airnya juga semakin surut, ya, berubah. Karena yang tadinya di bawah di sini mendidih, menguap dan berubah menjadi gas, ya, berubah menjadi gas, dan ini menjadikan air yang di bawahnya itu semakin surut, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Makanya apa? Ketika kalian melakukan apa? Mendidihkan air, harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau ditinggalkan terlalu lama, nanti airnya surut, 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 gosong deh ya. Si pancinya rusak deh pancinya ya. Kasihan dong mama ya. Nah, kasihan bunda, nanti harus beli lagi panci baru. Oke. Itu contoh yang menguap. Kemudian di percobaan ketiga kemarin kita sudah belajar ada apa? Mengembun. Itu adalah contoh dari mengembun ya. Perubahan dari mana? Dari gas ke cair, dari benda gas ke cair. Nah, kemarin juga kan kita sudah dapat penjelasan ya kalau yang kenapa sih gitu bisa dari gas ke cair, karena di sekitar kita itu ternyata udara itu mengandung air, ternyata cuman gak kelihatan aja kan ya, kayak yang tadi. Makanya ketika ini nih kalau dikasih tutup ya, kalau panci ini mendidihkan air dikasih tutup, coba deh kalian lihat di tutupnya, suka ada titik-titik air kan. Nah itu perubahan yang tadinya gas udah menguap dan berubah menjadi titik-titik air, itu disebut mengembun. Nah jadi kalau cuman gini aja ya, ini dinamakannya apa tadi? Menguap. Ditambah deh sama kita kasih tutup, terus ditutup pancinya, tiba-tiba ada air, titik-titik air, itu berubah menjadi namanya mengembun ya. Berubah lagi tuh, berarti udah berubah 3 kali ya, dari benda cair ke gas, balik lagi deh ke cair lagi ya. Nah ini selain titik-titik air di gelas yang tadi ya, bisa juga perubahan suhu udara di luar rumah saat pagi hari. Nih kalian pernah mungkin yang melihat seperti ini, tapi bukan saat hujan ya, saat pagi-pagi. Apalagi kalau nanti nih kalian camping keluar pagi-pagi, lihat di tanaman. Biasanya suka ada titik-titik air, atau kalian coba sentuh itu basah ya. Ini embun. Ini embun ya. Prosesnya apa? Mengembun. Nah, ini ya yang kemarin kita percobaan. Terjadi deh ada titik-titik air ya di luarnya, di luar gelas ya. Jadi mungkin kalian awalnya mikir, oh mungkin ini esnya mencair bu, jadi esnya airnya pindah keluar. Masa ya tiba-tiba pindah keluar? Bukan, ini karena perbedaan suhu. Yang di dalam es ini kan, yang di dalam sini kan, ini kan ruang ya, kita udah belajar bahwa di dalam gelas itu ada ruang. Ini dingin ya, dingin, suhunya dingin, bisa minus berapa derajat gitu. Biasanya 0 atau enggak 0 derajat gitu. Di sini ini misalkan suhu ruangan lah ya, yang umum itu bisa 27 derajat. Ini kan tinggi ya, lihat 27, ini 0 jauh. Makanya terjadi deh yang namanya mengembun, sama dengan yang di luar juga gitu ya, yang di tadi yang apa ditutup panci juga sama. Nah selain ini kita juga mau nambahin dulu, ada gambar perubahan wujud benda. Ada apa? Tadi kan udah nih mengembun ya, mengembun udah nih, dari gas ke cair, dari cair ke gas, menguap udah. Yang padat itu dari tadi kita sudah belajar ya, dari padat ke cair itu mencair, yang es itu. Nah kita mau coba lihat yang membeku. Membeku ini bukan cuman es ya, ada banyak ya, cair ke padat itu ada hal yang lain. Dan kita juga mau belajar yang menyublim, yang mengkristalnya nanti kalau ada waktu lebih ya. Nah ini ada membeku, coba kita lihat di sini.
Membeku itu perubahan dari cair ke padat ya. Contohnya air menjadi es. Coba kalian masukin air ke dalam kulkas ya, yang di freezernya itu. Namanya aja freezer ya. Membeku, pembeku, freeze itu bahasa Inggris. Freeze beku, freezer pembeku gitu ya. Nah, ada juga adonan puding ya, dan menjadi puding. Itu coba kalian yang air maksudnya. Yang air itu masukin ke kulkas, berubah itu menjadi es nanti ya, jadi beku. Yang aslinya kalian masukin itu cair dan dikeluarin itu jadi bentuknya padat, bisa kalian pegang ya, bisa kalian genggam. Sama dengan adonan puding, di sini sudah ada videonya ya. Nah, ini adonan pudingnya masih cair. Adonannya cair ya. Coba cair. Nah, lihat di yang video selanjutnya. Nah, ini lihat video selanjutnya, di sini sudah berubah bentuk nih, ditinggal beberapa jam nih berubah jadi bentuk padat ya. Dia udah bisa dipegang-pegang itu ya. Nah, itu yang tadi bentuk padat. Kalian bisa tulis di buku tulis yang ini ya, silahkan di pause. Yang tadi juga silahkan di pause dan ditulis di buku. Nah, sekarang kita akan belajar yang menyublim ya. Buka buku tematik 3C halaman 160. Nah, di sini katanya bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Ini bisa bantu ya, kalau untuk ini kita akan baca aja. Ini yang paragraf ke-1-nya, paragraf keduanya, kemudian ini paragraf ketiga, ini keempat, dan ini kelima. Kita baca bersama-sama dari paragraf pertama ya. Siap? 1, 2, 3. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Lanjut lagi ke yang kedua. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Lanjut, yang ketiga. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Keempat, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Lanjut ke 5. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, itu ya, kita sudah belajar nih dari bacaan ini kapur barus ya, kapur barus. Kapur barus itu apa? Bahasa lainnya ada, bahasa lainnya kamper ya. Kamper. Nah, ini kapur barus itu katanya lama-kelamaan mengecil ya. Kalian bisa lihat, lama-kelamaan mengecil. Nah, dari kapur barus ini terjadi perubahan wujud. Perubahan wujud apa? Dari padat menjadi gas ya. Disebut apa? Menyublim katanya gitu ya. Ini peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Kapur barus itu bentuknya kayak apa? Kayak gini nih bentuknya ya. Ya, warna-warni biasanya. Bulat-bulat, ada yang kecil, ada yang besar ya, beda-beda. Oke. Itu untuk hari ini ya, tambahannya ada membeku dan juga menyublim.
diingat-ingat terus gambar ini. Oh, ada 3 perubahan wujud itu, ada gas, cair, dan padat. Ada yang dari gas ke cair, cair ke gas, ya balik lagi. Ada yang dari cair ke padat gitu ya. Dari padat balik lagi ke cair, ada juga padat ke gas, gas ke padat. Diingat-ingat itu aja. Nanti ada nama-namanya ya. Nama-namanya juga diingat-ingat. Karena ini di kelas 4 akan dipelajari lagi. Di semester 2 juga akan ada beberapa yang dipelajari lagi. Nah, tugasnya kerjakan tematik 3C halaman 161. Yang mana 161 itu? Yang ini, yang ayo berlatih ya. Silakan ditulis di buku tulis dan dilihat. Ini mencair itu apa sih? Apakah perubahan wujud gas menjadi cair atau apa nih dari pilihan di sini? Dicocokkan ya yang mana? Baik, itu saja untuk hari ini. Bu Isya cukupkan. Terima kasih kepada anak-anak. Silahkan belajar yang rajin ya. Bu Isya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.